Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku. Sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sikap dan tindakan hidup kita seringkali dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan hidup dan pandangan dari orang-orang di sekitar kita. Hal ini membuat kita kehilangan jati diri yang sesungguhnya, terlebih sebagai umat beriman, dan kerap menyangkal kebenaran-kebenaran yang ada demi mendapatkan pengakuan dari sesama kita. Perilaku yang demikian mau menunjukkan bahwa kita hanyut dalam godaan-godaan dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada para murid-Nya bahwa konsekuensi dari mengikutinya tidaklah mudah dan menyenangkan. Jalan yang ditempuh oleh Yesus dipenuhi dengan perjuangan, penolakan, dan penderitaan. Kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Yesus dalam perkataan dan tindakannya ditentang, bahkan dibenci oleh dunia. Meski demikian, Yesus senantiasa menghadirkan kerajaan Allah di dunia tanpa mempedulikan penolakan-penolakan yang terjadi atas dirinya. Sebagai pengikut Kristus, sanggupkah kita mengikuti keteladanan hidup Yesus dalam hidup kita sehari-hari? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita memiliki panggilan hidup yang berbeda-beda. Dalam menggeluti panggilan hidup itu, tak jarang kita akan menjumpai tantangan-tantangan
yang tidak mudah, seperti penolakan, tidak dipercaya, diremehkan, dan masih banyak lagi yang lain. Pengalaman demikian sungguh tidak menyenangkan, bahkan membuat kita sering putus asa. Sebagai umat beriman, beranikah kita menerima pengalaman itu sebagai sebuah anugerah untuk mematangkan dan mendewasakan hidup rohani kita? Kedewasaan hidup seseorang tidak ditentukan dari seberapa tinggi pendidikan yang ia capai. Tidak juga ditentukan dari seberapa banyak gelar yang orang itu miliki. Kedewasaan hidup diperoleh dengan bagaimana menyikapi dan menerima seluruh pengalaman hidup sebagai sebuah anugerah yang menggembirakan dan menyukakan hati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita dituntut agar hidup dengan jujur, bertanggung jawab, rendah hati, sabar, dan penuh cinta. Namun ketika kita menghidupi nilai dan keutamaan hidup Kristiani ini, akan semakin banyak tantangan yang perlu kita hadapi. Inilah konsekuensi dari mengikuti Yesus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi cintanya dan pewarta sabdanya dalam panggilan hidup kita masing-masing. Saudaraku yang dicintai Tuhan, Yesus juga mengajarkan agar kita senantiasa berbagi kasih dan berbuat baik kepada sesama tanpa mengharapkan balasan atau imbalan, meskipun ditentang dan ditolak oleh orang lain. Teruslah berbuat baik dan berbagi kasih. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Ia akan senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati. Allah sumber kekuatan dan cinta, mampukanlah kami dalam menghayati jati diri kami sebagai pengikut Kristus Putramu, dengan menghidupi nilai dan keutamaan hidup Kristiani yang bersumber pada Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.